Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Shalom untuk kita semua, kembali lagi bersama kami di ibadah online unit kegiatan mahasiswa Kristen Okumene yang diadakan setiap hari Jumat. Terima kasih teman-teman yang sudah boleh menyaksikan ibadah online ini. Kami bersyukur kalau teman-teman masih setia dalam mengikuti ibadah ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama fokus untuk bisa menghampiri hadirat-Nya. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada, itu semua karena kasih-Nya. Oleh karena itu mari kita angkat satu pujian, ku mau selalu bersyukur. Benar Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau mengikuti ibadah online ini Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada itu semua karena kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kehidupan kami Bapa yang baik. Ini kami Tuhan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau pemimpin Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan itu bisa berkenan di hadapan Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih apa yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita datang kembali ke hadiratnya. Kita mau mengaku segala dosa dan pelanggaran telah kita perbuat. Untuk itu kita angkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan telah menyucikan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami telah dimenangkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Membuka jalanku
Shalom, selamat malam teman-teman semua yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan malam hari ini, patutlah kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan buat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui firman yang saya akan bawakan malam hari ini bisa memberkati kita semua di dalam menjalani kehidupan kita ke depan di tengah pandemi virus corona. Dan baiklah sahabat semua, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa di mana Tuhan memberkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami di malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul mendengarkan firman-Mu. Biar hanya melalui video Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kami hari lepas hari dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan di malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat buat kami, dan kami akan pakai untuk menjadi bekal buat kehidupan kami ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan, jauhkan kami dari segala bentuk mara bahaya di malam hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya teman-teman yang diberkati Tuhan, tentunya di setiap langkah kehidupan kita ini sudah memasuki bulan Juni ya. Saya merasakan bahwa sukacita itu tidak pernah terlepas dari kita semua. Tentunya kita masih diberikan kesehatan dan masih diberkati oleh Tuhan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita, walaupun kebanyakan dari kita mahasiswa kuliah dari rumah, dari kos kita, dan bahkan mungkin sudah ada yang pulang. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih menyertai kita setiap hari. Nah, teman-teman, di malam hari ini saya bersyukur sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan bahwa ada kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan yang dipercayakan oleh pengurus. Dan saya berterima kasih kepada pengurus di malam hari ini memberikan kesempatan kepada saya di tengah kesibukan saya. Saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa membawakan firman Tuhan, yaitu tentang tantangan dan harapan. Nah, menurut saya setelah saya membaca, diberikan tema ini, saya sangat tertarik begitu untuk membawakan firman Tuhan. Kenapa? Karena berkaitan dengan kita sebagai mahasiswa yang rata-rata datang di sini perantau, tentunya diharapkan kepada tantangan dan sebuah harapan akan kemana, bagaimana masa depan kita, bahkan perkuliahan kita, bahkan pandemi ini akan berakhir sampai kapan? Itu yang menjadi pertanyaan dan masalah buat kita sampai saat ini ya, yang membuat kita masih bertanya-tanya. Begitu, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah tantangan virus corona yang kemana-mana harus pakai masker dan lain sebagainya, kita sudah tahu bersama. Nah, sebagai mahasiswa tentunya tema ini menjadi satu perenungan buat kita. Tantangan kita sebagai mahasiswa untuk melewati semua ini, dan bagaimana lagi kita kembali ke aktivitas seperti semula, di mana sedia kala kita kuliah ya dibanjiri dengan status sibuk dengan tugas, ya dibanjiri dengan status dosen yang nyebalin dan lain sebagainya, buat kita semakin berharap bagaimana pandemi cepat selesai. Namun bukan itu yang akan saya bahas di malam hari ini, teman-teman. Nah, bagaimana tantangan ini menjadi harapan baru buat kita ke depan. Itu yang menjadi perenungan saya malam hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya bagikan sedikit tentang tantangan dan harapan. Apa sih yang disebut dengan tantangan? Dan mungkin kita sebagai mahasiswa sudah tahu secara umum apa sih yang disebut dengan tantangan. Namun setelah saya gali kembali menurut KBBI, ya, apa sih yang disebut ada tantangan? Ada 3 hal yang saya ambil di sana. Yang pertama yaitu ajakan, misalnya berkelahi, ya, kita mau berkelahi, ditantang, siapa yang jago, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal atau objek yang mengubah selera untuk menaklukkannya. Nah, tantangan seperti kita menaik gunung dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal objek yang membuat kita meningkatkan selera kita untuk menjadi ingin menaklukkan hal itu. Yang ketiga adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi atau kita selesaikan. Misalnya perkuliahan kita, saya harus selesai target sekian. Itu adalah berupa tantangan. Nah, bagaimana melewati tantangan itu? Ya, dan kita akan ulas di dalam firman Tuhan selanjutnya. Nah, harapan.
Jadi tantangan dan harapan ini memiliki satu keterkaitan, namun memiliki makna yang masing-masing. Yang pertama saya bagikan, ada dua hal yang saya ambil dari harapan ini. Ya, setelah saya buka kembali KBBI, apa sih maksud dengan harapan? Nah, di dalam situ saya mengambil yang pertama, yaitu bentuk dasar kepercayaan kita akan suatu hal yang diharapkan. Itu yang disebut dengan harapan. Bentuk kepercayaan kita, misalnya kita menginginkan sesuatu hal, itu adalah harapannya kita. Nah, harapan itu yang akan kita tuju. Kemudian yang kedua adalah objek tidak tampak atau sesuatu hal yang tidak tampak, itu yang disebut dengan harapan. Sesuatu objek yang tidak tampak dan abstrak dan diyakini sebagai sugesti. Nah, banyak orang memikir bahwa sugesti itu adalah seperti contohnya orang hipnotis. Nah, itu adalah bentuk sugesti. Nah, kalau harapan ini adalah dalam bentuk bagaimana meyakinkan seseorang untuk sesuatu hal yang abstrak yang kita tidak lihat tetapi kita yakini. Contohnya adalah firman Tuhan yang sendiri, Tuhan Yesus. Kita tidak nampak Tuhan Yesus, kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, kita belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana keimanan kita? Iman kita percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat buat kita. Nah, ketika digabungkan antara tantangan dan harapan, mengambil suatu makna di mana kita menuju sesuatu hal yang abstrak yang ingin membuat hidup kita berubah dan masa depan kita ada di sana. Kita berharap untuk kebaikan. Nah, itu yang kita perlu ulas di dalam firman Tuhan saat ini. Nah, teman-teman, setelah saya merenungkan hal ini, kembali lagi saya ke pribadi saya berkaca bahwa dari tantangan dan harapan ini semuanya saya cerminkan dalam kehidupan saya kurang lebih hampir 13 tahun di Gorontalo. Saya bersyukur bahwa semuanya itu saya bisa lewati. Tantangan dan harapan ini semakin terbuka ke depan. Tantangan saya untuk kuliah, saya untuk bisa hidup di Gorontalo, saya untuk bisa melangkah di Gorontalo, menetap di Gorontalo, bahkan sampai kerja di Gorontalo, itu adalah sebuah proses di mana Tuhan menyertai kita sampai di mana kita mengucap syukur. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tantangan seperti apa yang harus teman-teman lewati saat ini, dan tantangan seperti apa yang teman-teman harus hadapi, begitu. Dan bagaimana teman-teman mengucap syukur akan hal itu. Ya, itu tercermin dalam diri saya sendiri bahwa bagaimana saya mensyukuri semua itu sehingga saya masih bisa sampai saat ini bisa berdiri di tempat ini, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman. Karena pada dasarnya kita semua sama, ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua yang sama, kita datang untuk kuliah di tempat yang sama, ya. Nah, bagaimana kita mensyukuri hal tersebut. Nah, teman-teman, dari tantangan ini ada beberapa ayat pendukung yang saya ambil, dan mari kita baca bersama-sama, teman-teman, baca di rumah, ya, saat ini, dan kita renungkan bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan hal ini. Untuk menjawab sebuah tantangan, untuk mencapai harapan, tentunya hal yang paling mendasari adalah sebuah kekhawatiran. Betul nggak? Semua orang pasti berharap ingin mencapai semua itu, tapi pasti ada hal yang mengganjal untuk kita. Khawatir, itu yang paling pertama, ya. Pertama itu ada khawatirnya kita, apakah kita bisa menyelesaikan hal itu, gitu, ya. Sebagai mahasiswa, tantangan yang paling utama, bisakah kita menyelesaikan perkuliahan kita? Ya, tidak mesti 4 tahun, ya, tetapi apa kita bisa melewati semua tahap dengan tahap demi tahap hingga kita mencapai yang namanya toga, ya. Nah, teman-teman, firman Tuhan yang saya ambil malam hari ini, ayat pendukung di malam hari ini, yang pertama saya ambil di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34, dan ini adalah firman Tuhan yang tidak lagi asing buat kita. Hampir setiap minggu di ibadah-ibadah dan udah berapa kali kita dengarkan. Tetapi malam hari ini, teman-teman, saya ingatkan kembali sesuai dengan tema kita bahwa harapan menuju tantangan. Tantangan menuju harapannya kita. Ya, mari kita baca sama-sama. Di situ firman Tuhan, saya garis bawahi saja. Di situ firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu ciri-ciri kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri-sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, ini firman Tuhan teman-teman, ya. Setiap hari kita dengarkan, setiap hari kita renungkan. Bahkan sebagai mahasiswa mungkin dari masih sekolah minggu, saya masih sekolah minggu sudah pernah dengar ini. Bagaimana sih burung-burung bisa makan tanpa dorang apa segala macam, bagaimana dorang semuanya tempat tinggalnya sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Bercerminlah kepada kita. Teman-teman, sedikit hal saja yang perlu kita renungkan bagi teman-teman yang sekarang yang ada di kos, yang tidak melakukan aktivitas apa-apa, hanya tahu kuliah online, nggak kemana-mana, ya. Mari kita renungkan kembali bagaimana, ya, Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya buat kita. Kuliah di tempat ini, baik di UNG maupun di mana intinya di Gorontalo, bagaimana Tuhan telah menyediakan itu. Bahkan firman Tuhan berkata, sejak dari kandungan ibumu, Tuhan sudah merancang sesuatu hal yang baik buat kita. Rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, ya, mari saya ajak kembali ke teman-teman. Tantangan yang teman-teman hadapi sekarang, menjadi anak kuliah, berharap yang dulunya ingin libur panjang-panjang, Tuhan kabulkan sekarang. Ya, orang kita tidak berharap bahwa virus corona ini datang sekarang, ya, karena sekarang maraknya virus corona yang nggak tahu. Bahkan pemerintah pun menyampaikan kita tidak tahu kapan ini corona disingkirkan dari dunia ini, ya. Dan saya masih teringat satu perkataan oleh seorang raja yang mengatakan bahwa akan ada hidup tatanan baru yang sempat viral kemarin, yang ditangkap sebelumnya, ya. Saya masih ingat itu kerajaan itu. Dia orang yang pertama memprediksi bahwa di tahun 2020 setelah Oktober akan ada namanya tatanan hidup baru. Ya, saya tidak percaya bahwa dia itu benar dan lain sebagainya, tidak. Tetapi hari ini, ya teman-teman, nyatanya ada. Saya hanya mengetik bahwa dia orang yang pertama mengatakan hal itu sebelum ada pandemi virus corona. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, teman-teman. Kita cerminkan kembali, kita renungkan kembali. Teman-teman sekarang ada di kos, kuliah hanya lewat online. Apakah teman-teman sempat berpikir bahwa Tuhan masih memberikan kesehatan buat teman-teman? Sementara yang ada di rumah sakit, yang puluhan ribu orang sekarang terinfeksi dan bahkan sudah meninggal. Itu yang menjadi perenungan kita, teman-teman. Apakah kita merasa bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberikan kehidupan kita melalui tantangan adanya virus corona di dalam tengah kita berkuliah, mengalami perkuliahan seperti ini? Itu yang menjadi perenungan kita yang pertama. Dan patutlah kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita, ya. Dan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kuliah, ya. Dan kita berdoa bersama-sama, keluarga kita yang di kampung, saudara-saudara kita, sahabat kita, semoga tidak ada yang terpapar corona. Amin, ya. Kita aminkan bersama bahwa Tuhan masih menyayangi kita, teman-teman. Dan jangan pernah khawatir. Hal ini yang paling pertama, jangan pernah khawatir akan sesuatu hal, karena Tuhan menyertai kita kapanpun kita dan dimanapun kita berada. Dan selanjutnya teman-teman, terkadang teman-teman menjadi mahasiswa, banyak hal yang menjadi tantangan buat kita dan harapan yang harus kita selesaikan tentunya. Yang pertama teman-teman, apakah kita saya mengajak teman-teman kembali memikirkan dan bagaimana cara kita untuk memikirkan hal-hal yang baik terkait bagaimana kita mengucapkan dan perkataan kita seperti apa terhadap kehidupan kita. Karena banyak orang mengatakan bahwa perkataan kita adalah suatu bentuk kehidupan kita dan menentukan masa depan kita. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar, entah dari mana, tapi buat saya itu tidak lazim lagi saya dengar dari lagu dan lain sebagainya. Itu sudah banyak sekali bahwa doa kita merupakan kata-kata kita setiap hari, dan cerminan kehidupan kita adalah perkataan kita setiap hari. Apakah kita mencerminkan hal yang baik dan apakah kita mencerminkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita melalui perkataan kita. Dan mari kita lihat kembali firman Tuhan, teman-teman, yang ada di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 23. Di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Nah, ini teman-teman. Jadi Tuhan mengatakan jangan pernah khawatir.
Nah, untuk menghadapi tantangan, jangan pernah kita khawatir. Mari kita hadapi dengan semua dengan penuh semangat, bahkan penuh kepercayaan diri. Karena semuanya itu dibangun dari diri kita sendiri. Ya, tantangan terbesar kita adalah melawan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita menaklukkan itu kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri? Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan bahwa doa kita atau perkataan kita adalah cerminan hidup kita. Nah, saya mengambil ilustrasi ini dari sebuah perkataan dan sebuah video yang memberikan satu ilustrasi kepada saya dan memberikan teguran kepada saya, bahkan mungkin kepada teman-teman ya, yang nantinya akan memberikan sebuah pemahaman di mana kita menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya dari perkataan kita, Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya ya. Jadi digambarkan semuanya kehidupan kita melalui tutur kata kita. Nah, teman-teman, saya telah merangkum satu video, dan video ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan kiranya video ini bisa memberkati kita semua. Sebelum saya lanjut, dan mari kita renungkan bersama bagaimana kehidupan kita dengan yang digambarkan dengan video demikian ini. Mari kita saksikan bersama. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. Many people don't realize with their words, they're cursing their future. Every time you say, I never get any good breaks, you just cursed your life. I'll never be able to afford that nice house. No, stop cursing your future. Sometimes the enemy doesn't have to defeat us, we defeat ourselves. Pay attention to what you're saying. Are you blessing your life or are you cursing it? Ya, teman-teman, demikian ya video yang telah kita dengarkan tadi dan kita lihat bersama bahwa di mana di situ sebuah perkataan kita adalah doa buat kita semua, teman-teman. Tanpa kita sadari, hal seperti ini, hal sekecil ini menjadi sesuatu hal yang sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Nah, apakah kita akan memberkati hidup kita? Apakah kita akan mengutuk diri kita sendiri? Oleh karena itu, teman-teman, akhiri teman-teman mengutuk diri teman-teman melalui perkataan teman-teman. Seperti mari kita ulas satu persatu dari apa yang disampaikan melalui video tadi. Ya, di sana dikatakan bahwa jika kamu mau apel, kamu harus menanam biji apel. Ya, jika kamu mau jeruk, tidaklah mungkin kamu mau menanam sebuah kaktus. Ya, dan dengan kata lain bahwa kamu tidak bisa berkata lain atau berkata negatif dan ingin mengharapkan hal yang positif. Ya, artinya ketika Anda berkata negatif, tidaklah suatu hal mungkin Anda mendapatkan hal yang positif. Sama halnya ketika teman-teman melakukan sesuatu hal yang baik, tidak mungkinlah teman-temannya mendapatkan hal yang buruk. Kamu tidak bisa berkata kurang, tak cukup, tak mampu, dan tak bisa, dan kamu bisa mengharapkan berkelimpahan. Ya. Kenapa saya sampaikan demikian, teman-teman? Karena ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu hal, ingin melakukan sesuatu yang ingin teman-teman gapai, dan dari awal teman-teman sudah katakan, saya tidak mampu, dan saya tidak bisa, saya ragu, ya, saya tidak bisa melakukan hal itu. Dan ketika teman-teman akan melakukan hal itu, Anda akan bersungut-sungut. Percaya atau tidak, itu adalah hal kenyataan. Karena sesuatu hal yang kita dasari dengan hal yang kurang baik atau kita tidak yakin, maka akan berakhir dengan hal yang buruk. Tetapi ketika kita yakini bahwa kita bisa, maka gagal pun Anda akan semangat untuk bangkit lagi untuk menggapai hal itu. Ya, teman-teman saat ini diperhadapkan dengan perkuliahan yang tengah tidak jelas, semuanya tidak jelas. Semuanya sekarang ingin berharap masuk kampus, yang dulunya berharap libur dan sekarang sudah libur, dan sekarang ingin berlomba-lomba gimana caranya supaya kita masuk kampus lagi, ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Mulai sekarang, teman-teman, ya.
dari sekarang sebelum Anda kembali lagi ke kampus, perbaharui hidup Anda melalui perkataan Anda. Sehingga tantangan yang Anda lewati dari virus corona ini menjadi berkat untuk mendapat sebuah harapan, untuk menggapai sebuah harapan bahwa Anda adalah anak Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Ya, bisa melewati semua ini karena Tuhan beserta dengan kita. Tanpa teman-teman pikir dan tanpa teman-teman sadari bahwa kehidupan kita semuanya Tuhan sudah atur. Saya dulu percaya dengan teman-teman saya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, itu adalah bentuk bagaimana kita untuk berusaha dan terus berusaha, gagal dan terus berusaha, ya. Oleh karena itu teman-teman, saya dari kecil dididik dengan hal yang istilahnya buat saya itu menjadi tantangan yang terbesar buat saya. Saya orang yang paling bodoh waktu SD, ya. Tetapi dari semua itu saya berusaha. Ketika saya merantau, ya, saya pun tidak tahu perubahan itu begitu signifikan. Saya bisa mendapatkan hal yang baru, perubahan yang baru. Saya bisa belajar dari awal hingga sampai saat ini. Saya mensyukuri semua itu teman-teman. Saya bisa bertahan di Gorontalo, melewati tantangan yang saya tidak tahu sebelumnya. Saya tidak pernah keluar daerah. Ya, dan sekarang saya bisa hidup di Gorontalo, bahkan bertahan hidup di Gorontalo. Ya, yang saya pikirnya dulu setelah saya lulus SMK, saya mau kembali ke kampung. Tujuannya untuk apa? Saya ingin membangun kampung saya, tetapi ternyata salah teman-teman. Ya. Setelah saya lulus SMK, puji Tuhan diberikan kesempatan untuk kuliah, dan semuanya itu Tuhan yang atur. Semuanya sudah berjalan dengan baik dan saya bisa kuliah. Ya. Setelah itu saya bisa lulus, puji Tuhan. Dan itu menjadi tantangan buat teman-teman. Apakah teman-teman akan bertahan di Gorontalo menyelesaikan perkuliahan teman-teman dengan baik? Kuncinya cuma satu teman-teman. Saya orang tidak pintar, ya. Saya nggak pintar, saya nggak cerdas. Tetapi saya mensyukuri hidup saya. Tuhan memberikan jalan. Ketika kita bersyukur, ketika kita mensyukur segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Jalan hidup kita semuanya berbeda, tetapi Tuhan merancang sesuatu hal yang indah buat kita. Ya. Mari kita cari semua itu. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan yang dirangkum dalam tema hari ini. Tantangan yang Tuhan berikan melalui kita hidup di Gorontalo, kuliah di Gorontalo, bahkan mungkin ketika kita selesai, apakah kita akan tetap di Gorontalo atau apakah kita kembali ke kampung kita? Besar harapan saya teman-teman untuk kembali ke kampung. Ya, saya sudah mencoba beberapa hal melalui pekerjaan. Ya, mendaftar CPNS kemarin saya sudah coba, saya ingin kembali ke kampung, tapi tidak lulus di sana. Dan mungkin itu rencana Tuhan. Dan saya yakini hal itu. Ya, ketika saya pulang kemarin dipaksa mama saya nggak usah balik ke Gorontalo, saya bahkan sudah ditawari kerja ini kerja itu, saya sudah audiensi dan lain sebagainya, ingin menetap di sana. Tapi tidak terlintas di pikiran saya, ya, akan kembali ke Gorontalo. Dan akhirnya Tuhan memanggil saya lagi ke Gorontalo melalui apa? Melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu Tuhan akan pakai kita seperti apa. Ya, mendadak saya datang di sini. Bahkan puji Tuhan bisa kerja di sini. Dan itu yang menjadi harapan saya bahwa teman-teman nggak ada yang tahu masa depan teman-teman. Nah, ini adalah berupa tantangan buat teman-teman. Selesaikan kuliah teman-teman. Ya, buat bangga orang tua teman-teman. Membanggakan orang tua bukan cukup dengan uang, tetapi bagaimana membuat mereka bisa tersenyum, bisa membuat mereka lega dengan kita bisa menyelesaikan kuliah. Dan tantangan terbaru kita setelah kita kuliah adalah bagaimana apakah kita bisa hidup dengan mandiri tanpa membebani mereka. Ya. Mari kita renungkan kembali teman-teman. Lanjut firman Tuhan, ya, yang dirangkum dalam video tadi. Saya buat tema ini, saya ambil video ini karena cocok dengan tema yang diberikan terkait dengan tantangan dan harapan. Nah, selanjutnya teman-teman, di situ dikatakan tadi bahwa setiap kali kamu berkata, saya tidak pernah beruntung, kamu baru saja mengutuk diri kamu. Betul nggak? Ketika teman-teman sudah berkata bahwa saya tidak beruntung hari ini, hari saya siap, ya, saya tidak akan seperti ini, saya tidak seperti ini. Teman-teman, itu adalah gambaran di mana teman-teman akan mencapai sesuatu. Hal seperti ketika teman-teman menghadapi semester, ya. Dan hal ketika teman-teman akan menghadapi suatu ujian. Yang diharapkan teman-teman hanya satu, lulus.
nilai teman-teman bagus. Dan itu yang akan mensugesti pikiran teman-teman, mensugesti apa yang akan menjadi harapan teman-teman. Ya seperti tadi yang sudah disampaikan, harapan itu adalah sebentuk sugesti atau suatu bentuk harapan yang abstrak dan pasti. Nah mari teman-teman akan yakini hal itu. Saya akan lulus. Berdoa dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika teman-teman mengerjakan, yang ada di pikiran teman-teman adalah saya akan lulus. Ya saya akan kerjakan semuanya dengan baik. Dan bagaimana semuanya itu akan terjadi ketika di dalam pikiran teman-teman bilang, soal susah, bagaimana saya mau kerja dan lain sebagainya. Ini soal tidak pernah saya baca dan lain sebagainya. Teman-teman sudah mendului teman-teman untuk mengerjakan mendahului hal itu. Tapi ketika teman-teman perlahan mengatakan bahwa saya bisa, yakin, doa dan sugesti soal itu bisa teman-teman selesaikan. Sama halnya seperti teman-teman sekarang ini. Perlahan semester 1, 2, 3, 4 tidak akan terasa. Bahkan tiba ujung di mana teman-teman akan menyusun namanya proposal, skripsi dan konten. Dan setelah selesai itu, teman-teman tidak akan sadar bahwa betapa besarnya karya Tuhan di dalam hidup teman-teman selama teman-teman kuliah. Saya menyadari itu ya ketika saya selesai ya, dan bahwa ternyata karya Tuhan sungguh indah. Ya, teman-teman saya ya, banyak yang belum selesai sampai sekarang. Dan saya bersyukur bahwa saya sudah selangkah dari mereka. Ya. Itu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman. Saat teman-teman masih tidur, usahakan saat teman punya teman sementara tidur, usahakan Anda sudah bangun. Dan di saat teman Anda sudah bangun, usahakan Anda sudah berjalan. Ya. Jika teman Anda sudah berjalan, usahakan Anda sudah berlari. Dan jika teman Anda sudah berlari, usahakan Anda sudah terbang. Itu pepatah yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya. Saya tidak mau orang dahului. Nah, bagaimana saya bisa mendahului semua itu? Dengan apa? Dengan tekad yang kuat, tantangan itu saya bisa lewati dengan harapan satu harapan. Yaitu apa? Meyakinkan diri saya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Di lingkungan kita teman-teman, banyak orang ya, yang tidak sepaham dengan kita, tidak seiman dengan kita. Ya. Nyatanya di Gorontalo dari 99%, hanya 1% umat Kristen dan umat yang lainnya, 90% yang lainnya adalah Muslim. Nah, bagaimana kita menjadi berkat di tempat ini? Di kos kita, di kampus kita, ya. Bahkan di sekeliling kita setiap hari, banyak hal yang membuat kita terkecil. Tetapi firman Tuhan bilang, dan Tuhan bilang, sekalipun engkau terkecil di antara yang besar, engkau adalah orang yang paling berkat. Karena itu teman-teman, tunjukkan dirimu menjadi orang yang baik di kampus, menjadi berkat, menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati diri sendiri, memberkati lingkungan teman-teman, dan memberkati orang yang suka. Itu adalah bentuk tantangan kita hidup di daerah minoritas. Kita hidup di daerah minoritas, tetapi bagaimana kita bisa melewati semua itu? Itu menjadi perenungan saya setiap hari, ya. Dan selanjutnya teman-teman, kadang ketika kita melakukan sesuatu hal, kadang musuh kita tidak perlu mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita sadari yang mengalahkan diri kita adalah kita sendiri. Betul tidak? Ya. Mari kita renungkan teman-teman. Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang menjadi tantangan baru dalam kehidupan kita, sebelum kita melewati semua itu, kita sudah kalah duluan. Kenapa? Karena seperti tadi, timbul keraguan terlebih dahulu, sehingga kita khawatir kita tidak bisa melakukan hal itu. Ya, sehingga kita telah menaklukkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melalui semua itu kalau kita tidak bisa menaklukkan segala sesuatunya itu dengan keyakinan dari diri kita sendiri? Ya, itu yang saya harapkan. Jadi sebagai mahasiswa, teman-teman, di tengah pandemi virus corona ini, walaupun dari rumah kita syukur ya kita masih sehat-sehat. Tetap
ingat imbauan pemerintah bahwa jangan keluar rumah. Walaupun sekarang kita menuju tatanan hidup new normal, ya di Gorontalo tentunya, walaupun PSBB akan selesai pada tanggal 14 mendatang, tapi teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa mari kita dengarkan himbauan pemerintah untuk tetap memakai masker dan lain sebagainya. Karena di dalam kita menghadapi virus ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus ini tidak nampak, kita tidak lihat. Oleh karena itu, supaya kita menjadi berkat, ya, melalui perkataan kita, ya, perbuatan kita setiap hari, teman-teman, mari, ya, kita dukung pemerintah untuk menyelesaikan pandemi virus corona ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di tempat keramaian. Mari kita tetap menggunakan masker. Ya, teman-teman, mari kita kembali ke firman Tuhan, yang beberapa hal yang penting yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sebelum kita tutup. Ya, di situ ayat pendukung lainnya yang saya ambil terkait dengan tantangan dan harapan. Ya, saya mengambil di 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama, teman-teman. Kita renungkan bersama-sama. Di situ firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, supaya ia yang memelihara kamu. Itu ya teman-teman, tidak usah perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, walaupun kita dipanikkan dengan virus pandemi virus corona. Tetap ikuti aturan anjuran pemerintah, dan kita bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik, dan kita tetap diberikan kesehatan. Dan mari kita berdoa dan terus berdoa bahwa semoga virus ini bisa selesai dengan secepatnya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Ya, banyak hal yang menjadi kendala setelah adanya virus corona, teman-teman. Seperti saat ini teman-teman nggak bisa kuliah secara langsung, banyak yang ingin pulang nggak bisa pulang, banyak yang ingin liburan nggak bisa liburan, banyak yang ingin melaksanakan sesuatu hal yang menurut mereka baik tetapi tidak bisa karena pandemi ini. Oleh karena itu teman-teman, mari saya ajak semua teman-teman untuk tetap mensyukuri akan apa yang ada saat ini, bahwa semuanya ini tidak kebetulan, ya, tetapi semuanya ini sudah ada sebelumnya, dan ini merupakan tantangan buat kita, apakah kita bisa melewati semua ini dengan baik atau tidak, ya. Oleh karena itu teman-teman, sebagai anak Tuhan yang diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, tantangan kita menjadi mahasiswa, menjadi anak untuk kedua orang tua kita adalah mampu menyelesaikan perkuliahan kita dan mampu menjadi berkat buat orang lain. Itu ya. Dan kemudian bagaimana tantangan yang kita hadapi itu menjadi harapan baru. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak semuanya, ya, di malam hari ini, ya, saya bercermin kepada diri saya tidak menyatakan bahwa diri saya baik, ya. Saya tidak mengatakan bahwa diri saya tidak bersalah. Kita semua pernah mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kita pernah mengalami sesuatu hal yang buruk. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan. Betul, ya? Sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan. Bagaimana kita bersyukur setiap hal itu? Nah, harapan teman-teman semuanya tentunya yang sekarang lagi kuliah, harapannya ingin wisuda. Nah, bagaimana teman-teman bisa wisuda? Ya, kalau teman-teman hanya berdiam diri, tidak menyelesaikan tugas, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban teman-teman. Ketika ingin teman-teman menggapai sesuatu hal atau harapan, maka tekun, doakan, berusaha. Karena doa tanpa usaha sama saja tidak. Ya. Tetapi sama halnya kebalikannya. Kita berusaha namun tiap hari ingin doa, ya, sama saja tidak. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua, mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita berusaha, berdoa, melakukan segala sesuatu yang jadi kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Entah itu baik atau tidak baik, mari kita selalu syukuri. Kenapa? Ya, karena kadang ketika kita menghadapi sesuatu hal yang baik,
atau kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, kita lupakan Tuhan. Itu yang menjadi hal yang selalu saya renungkan. Sesuatu hal yang sulit. Sekarang kita sehat. Ya. Apalagi sekarang teman-teman, jujur saja, ya, dan mungkin semuanya merasakan hal ini. Yang sekarang lagi di kos, lagi di mana saja. Apakah kita masih pernah buka Alkitab selama pandemi ini? Apakah kita sering mengikuti kuliah online? Apakah kita sering mengikuti ibadah online? Dan apakah kita sering, tidak perlu jauh-jauh, berdoa setiap hari? Minimal 30 detik, 1 menit. Mari kita renungkan bersama-sama teman-teman. Dan kita syukuri apa yang Tuhan berikan buat kita sampai saat ini. Apa yang teman-teman dapatkan saat ini bukan semata-mata bahwa usaha teman-teman sendiri. Tapi itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Kita bisa melewati semua itu karena Tuhan baik. Menjadi anak Tuhan yang seperti ini teman-teman lihat sekarang lah ya, nyatanya yang sekarang kita lihat saat ini, kita ingin berharap bahwa corona cepat berlalu. Tapi apakah masyarakat mendengarkan hal ini? Bahwa pemerintah bahkan hanya sering menyalahkan pemerintah. Ya, bukan karena saya bekerja di instansi pemerintah saya membela pemerintah, tidak. Ya teman-teman, saya hanya mengantarkan semuanya ini dan kita semua, keamanan kita semua. Teman-teman, ya. Kita ingin pandemi virus corona ini berlalu. Tapi mari kita renungkan kembali. Apakah kita mendengarkan itu? Diam di rumah, memakai masker, tidak berkerumun, tidak kesana kemari, ya. Hanya suka sebenarnya ikuti anjuran pemerintah, maka kita akan semuanya akan selamat. Mari kita lihat contoh semua negara yang sekarang ya, sudah membuka lockdown dan lain sebagainya, sudah melaksanakan hidup normal, tapi kembali melonjak. Nah, apa yang terjadi? Karena itu kita tidak mendengarkan pemerintah. Bahkan kita sering menyalahkan mereka. Oh, pemerintah buat ini, aturan ini. Ya. Kita tidak mengikuti satu persatu. Tapi coba kalau kita dengarkan, tidak lama. Ya. Hanya beberapa waktu. Daripada kita akan mengikuti semuanya ini dengan pandemi corona terus berlalu, ya, akan ada terus. WHO saja tidak bisa memprediksi corona akan berakhir. Apakah 1 bulan, apakah 2 bulan mendatang, apa tahun 2020 berakhir? Dirilis bahwa sebelum vaksin virus corona belum didapatkan, maka pandeminya akan terus berlanjut. Dan walaupun vaksin virus corona sudah ada, maka akan melalui tahap yang lama sekali, melalui tahap uji coba, pencetakan secara massal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya ini semuanya bisa berlalu, teman-teman? Kembali lagi, mari pemerintah sekarang bekerja keras. Mari kita lihat, ya, tidak usah jauh-jauh. Mari ke Gorontalo. Kenapa saya sampaikan? Walaupun kita di sini perantau, tapi kita di Gorontalo, nah, kita tidak bisa sepelekan. Ya. Kalau orang tanya saya, ya secara pribadi, kamu orang mana? Saya bilang saya orang Gorontalo, lahir di Toraja. Kenapa? Kita hidup di Gorontalo sekarang, maka mari kita cintai Gorontalo. Ya. Nanti ketika teman-teman kembali ke kampung teman-teman, maka teman-teman akan seperti itu. Oh, saya orang ini, tapi pernah di Gorontalo, gitu. Ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Ya, karena teman-teman kita hidup sekarang di sini, mari kita cintai teman kita, dimanapun kita berada. Makanya saya bilang, dimanapun kita berada, menginjakkan kaki kita akan jadi berkat. Bagaimana cara kita menjadi berkat? Jangan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri teman-teman. Ya. Melalui apa? Melalui perkataan teman-teman tadi. Apakah perkataan teman-teman membentuk diri teman-teman dan menghilangkan harapan yang ada dalam diri teman-teman bahwa teman-teman adalah anak Tuhan, dan menghilangkan jati diri teman-teman bahwa sekarang dari dulu sampai saat ini sesuatu hal yang teman-teman lakukan harus sia-sia. Kenapa? Karena perkataan teman-teman tidak memberkati perbuatan dan perilaku teman-teman. Sehingganya tantangan terbesar kita ada dari diri kita sendiri, ya, dan bagaimana kita menaklukkannya untuk menggapai sebuah harapan yang baru yang dari Tuhan.
sebagai anak Tuhan Yesus yang hidup di daerah minoritas, marilah kita menjadi berkat melalui perkataan kita. Marilah kita menjadi berkat, menjadi mahasiswa yang baik. Marilah kita menjadi berkat, menjadi penduduk yang baik. Dan marilah kita menjadi berkat, menjadi masyarakat yang mendengarkan anjuran pemerintah. Oleh karena itu teman-teman, dunia kita sedang menangis. Ibu Pertiwi lagi menangis. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita renungkan bersama-sama betapa menyedihkannya Indonesia sekarang. Mari kita renungkan bersama-sama bagaimana kehidupan kita selanjutnya ketika kita harus diberhadapkan dengan wabah virus corona. Segala sesuatu ini harus dibahas. Mari kita berdoa dan kita renungkan bagaimana keadaan orang tua kita saat ini. Bagaimana sekarang mereka yang ada di kampung. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengajak kita semua sebagai mahasiswa yang merantau, yang hidup di negeri orang, bukan negeri sendiri. Mari kita berdoa, kita renungkan, kita menjadi berkat, dan tetap mendengarkan anjuran pemerintah. Dan biarlah firman Tuhan di malam hari ini teman-teman, melalui tema tantangan dan harapan yang saya rangkum dalam sebuah firman Tuhan. Yang terakhir, teman-teman, di sini adalah firman Tuhan yang menjadi pegangan saya ketika awal saya memasuki kuliah, teman-teman. Di mana di situ om saya seorang pendeta, tante saya seorang pendeta, dan saya dididik memang dari hal yang baik, ya. Dan saya bersyukur bahwa semuanya saya bisa pelajari awalnya waktu itu. Dan ini adalah firman Tuhan yang selalu diingatkan oleh om saya, tante saya, kepada saya saat saya kuliah, bahkan sampai sekarang. Ada di dalam. Mari kita renungkan bersama, teman-teman di rumah, mari kita renungkan sama-sama firman Tuhan ini. Ya, ada di dalam Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Di situ firman Tuhan berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan layak dilaksanakan. Rancangan-rancangan indah yang Tuhan berikan buat kita, itu adalah rancangan indah dalam kehidupan kita. Karena kita menginginkan sesuatu hal yang banyak, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menentukan hidup yang baik untuk kita. Oleh karena itu teman-teman, syukuri hidup Anda, menggapai harapan yang Tuhan telah sediakan buat Anda di masa depan Anda. Baik hari ini, setelah Anda kuliah, setelah Anda kerja, setelah Anda berkeluarga, bahkan sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi berkat di lingkungan kita, menjadi berkat di kehidupan kita setiap hari. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa berkat Tuhan tidak pernah lalu daripada kami. Penyertaan Tuhan tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, di malam hari ini biarlah firman-Mu ini, melalui firman-Mu malam hari ini, dengan tema tantangan dan harapan yang Tuhan telah sediakan buat kami ke depan. Kami sadari Tuhan bahwa tantangan terbesar kami saat ini adalah melewati pandemi virus corona yang kami tidak tahu sampai kapan berakhir. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kami, menyertai kami dimanapun kami berada, dan akan selalu memberikan kesehatan buat kami. Ingatkan kami terus Tuhan untuk mengucap syukur. Ingatkan terus kami Tuhan untuk berterima kasih buat apa yang Tuhan buat apa yang Tuhan telah berikan buat kami di kehidupan kami. Hembusan napas, udara yang segar, aktivitas yang masih bisa kami lakukan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Biarlah di malam hari ini kami semua yang ada di kos, menjadi mahasiswa maupun bukan mahasiswa yang saat ini sedang mencari kerja dan lain sebagainya,
Kami yakin dan percaya bahwa kuasa penyertaan Tuhan tidak akan malu daripada kami. Dan kami bisa melalui pandemi ini. Entah besok, lusa, tahun ini, tahun depan, bahkan seterusnya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang baik buat kami. Tantangan ini adalah tantangan baru buat kami. Apakah bisa kami bertahan untuk tetap mengucap syukur dan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat buat kami di kehidupan kami datang. Dan melalui firman-Mu di malam hari ini Tuhan mengingatkan kembali bahwa siapa Tuhan sesungguhnya. Sehingga kami tidak perlu khawatir akan hari esok. Kami tidak perlu khawatir untuk melewati kehidupan kami. Karena Tuhan telah merancang segala sesuatunya indah buat kehidupan kami hari lepas hari. Hidup anakmu, hidup semua anak-anakmu yang ada di kos, di rumah, bahkan dimanapun akan diberkati Tuhan setiap hari. Akan diberikan selalu berkat yang berkelimpahan, bahkan bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Kiranya Tuhan firman-Mu malam hari ini menjadi berkat buat kami di kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami telah merenungkan firman. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Haleluya. Amin.
Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh hambanya itu bisa kita renungkan di rumah kita masing-masing, untuk kita aplikasikan hidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita angkat satu pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Baik teman-teman, tiba di ujung ibadah kita hari ini, dan biarlah kiranya
melalui ibadah kita di malam hari ini. Kita terus diberkati oleh Tuhan, dan biarlah firman Tuhan tadi mengingatkan kembali buat kita teman-teman. Mari kita renungkan setiap hari kehidupan kita. Dan setelah mengambil satu firman Tuhan untuk penutup kita di malam hari ini, ayat pendukung yang saya ambil di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11, di mana di situ firman Tuhan berkata, nanti teman-teman baca setelah ini ya. Firman Tuhan berkata di situ, marilah, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, di malam hari ini kami telah melalui ibadah kami di malam hari ini, yang walaupun hanya melalui video Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyediakan waktu buat kami untuk bersyukur, menyediakan waktu buat kami untuk sejenak mendengarkan firman-Mu dan sejenak mengikuti ibadah di malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami telah mengikuti ibadah tadi dan bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati perkuliahan kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan di tengah pandemi corona ini boleh berlalu dengan baik. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa dengan bersatu hati dari rumah kami masing-masing, menopang di dalam doa negeri kami cepat pulih Tuhan. Ibu Pertiwi kembali pulih dan semuanya bisa kembali normal. Terlebih khusus Gorontalo Tuhan, Engkau berkati. Gorontalo Engkau rapi sehingga Gorontalo bisa menjadi Gorontalo seperti sedia kala, di mana kami boleh melaksanakan segala sesuatunya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, kami akhiri ibadah kami di malam hari ini. Biarlah firman-Mu, penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu selalu ada pada kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami di malam hari. Haleluya. Amin.